Wah, wah, suaranya pedot-pedot ini kan. Halo tes. Halo. Masih pedot-pedot. Halo, Masih pedot-pedot kah? suaranya putus-putus ini. Wah, iya kah? Jadi, apa penjelasannya sampai tadi A, O, A, Nanti ini di apa namanya? Di YouTube tak share kok. Aku kutun dandani anu iki, kutun dandani apa koneksinya ini. Kemarin koneksinya sudah lumayan baik, ini sekarang agak ruwet lagi ini. Nah, gitu. Oke. Oke. Jadi beri pengertian aja kan. Beri pengertian. Ya kami melakukan metode dengan arang, bahan organik itu untuk membentuk musuhnya penyakit-penyakit yang ditakutin, mikroba-mikroba yang ditakutin. Nah, kita bentuk kantong mikroba itu tadi. Nah, kalau mereka ragu, ya enggak masalah, ya minta sedikit, yang kecil jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Itu supaya mereka mengerti dengan sendirinya. Kita tunjukkan bukti. Nah, begitu sudah terbukti, mereka akan mengikuti. Karena kalau misalnya tidak diberi pengertian, terus kita paksa, ya itu malah menjadi bumerang bagi kita nanti. Selama ini kan aplikasinya pakai ini Kang ya, apa? Puradan. Kalau katanya puradan itu residunya susah hilangnya. Nah, untuk menghilangkan residu tersebut kita harus pakai apa kira-kira? Ekosistem mikro yang dibentuk dengan kantong mikroba, kantong nutrisi, dan sudah menjadi mikrobiom yang sudah menjadi apa namanya kerajaan mikroba, itu sebetulnya kompleks. Jadi dia ada pengurai toksik, ada pengurai residu, ada pengurai apa namanya racun-racun kimia sintetik yang ada di dalam tanah. Itu kerjanya mikroba kan. Nah, kita masukkan biochar, kita masukkan arang, syukur-syukur zeolit masuk, di situ sudah terbentuk apa namanya ekosistem mikro yang bagus. Dia akan terurai. Siapa sih yang mengurai itu? Toksik-toksik itu salah satunya Aspergillus niger. Dia mampu mengurai apa namanya keracunan tanah oleh mineral-mineral, oleh racun-racun sintetik. Dia mampu mengurai itu. Bacillus megatherium selain mengurai, melarutkan fosfat dan menyediakan K, dia juga mengurai toksik. Bahkan dia lebih efektif dibandingkan Bacillus yang lain. Nah, arang sendiri itu kan dia mengabsorb, mengikat racun-racun itu. Begitu terikat akan lebih mudah diurai oleh mikroba-mikroba yang mampu melepas racun-racun toksik itu tadi, dan justru merubahnya menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tanah, oleh tanaman. Kalau canggih mikroba, jangankan toksik, cuma toksik gitu di dalam tanah. Desinfektan aja di Erlenmeyer aja bisa diurai kok, apalagi di dalam tanah. Itu kalau kita berpikir ya itu pekerjaan mikroba, kita kembalikan dan itu apa namanya akan terjadi recycle, akan terjadi apa namanya penguraian. Dan rantai ekosistem itu jangan diputus, ditambahi, malah diperbaiki, dijaga. Jadi dengan begitu malah menjadi baik. Saya tidak menyarankan kurangi pupuk kimia, tapi saya sangat berharap aplikasikan arang dan bahan organik. Itu. Aja sudah dhisik pupuk kimia nih kan. Kalau tanahnya belum siap, jangan dikurangi dulu, bertahap. Nanti akan kelihatan. Loh, Mas lah full kimia, full organik, enggak masalah. Nanti kelihatan. Begitu nanti musim selanjutnya berkurang pupuk kimianya, tanahnya akan semakin subur. Ya, saat itulah baru padi jenengan ini akan kelihatan performanya. Ya udah, kalau saya sih yakin aja gitu aja.
Monggo. Oke, matur suwun. Sami-sami, nggih, monggo silakan. Sahabat yang lain, apa namanya, kita diskusi nih, sambil kita reuni. Mas Rudi kok live ini. Monggo silakan yang lain. Kita masih punya waktu setengah jam sambil diminum kopinya, disumut rokoknya, tapi bisa nyantai. Jadi sahabat sekalian, apapun metode tani jenengan, metode pertanian yang diterapkan, konvensional, full kimia, atau organik, atau semi organik, atau apapun, hak atas tanah, hak tanah atas apa bahan organik, biochar tetap dimasukkan, karena itu tadi yang akan menjaga kesuburan tanah, menjaga ekosistem tanah, mikroba di dalam tanah ini dia bekerja, berkembang, yang nantinya juga akan menjaga kehidupan yang ada di atas tanah itu sendiri. Jadi tidak berlebihan dong, kalaupun Keynesian pernah bilang, sebetulnya sel tunggal inilah yang mengawali kehidupan di dunia dan mengakhiri kehidupan di dunia. Ini tambahin satu lagi, dia juga yang menjaga kehidupan di dunia ini. Jadi bukan hanya mengawali, tapi menjaga kehidupan di dunia, dan dia yang mengakhiri kehidupan di dunia. Ini tanpa mikroba itu kayaknya mustahil. Manusia sendiri mau antibiotik diminum terus juga mustahil, karena mikrobiom itu jadi apa ya? Gambaran mikrobiom yang sempurna itu ya justru tubuh manusia itu sendiri. Mulai dari ujung kuku sampai ujung rambut, semuanya ada mikroba di situ. Tidak tahu itu fungi, bakteri, pasti ada. Apalagi di dalam perut kita, dan itu pusat mikrobiom, pusat kerajaan mikroba ada di situ. Semua jenis mikroba ada di situ. Hampir semua jenis mikroba. Saya ulangi, hampir semua jenis mikroba. Probiotik ya. Nah, bagaimana dengan dunia ini? Nah, mikrobiomnya ada di mana? Di dalam tanah. Spektrum tanah itu luas sekali, sahabat. Jadi di setiap mineral, di setiap partikel tanah itu pasti ada mikroba. Nah, selama ini kita mengolah tanah tanpa sadar, kita membuang itu tadi. Akhirnya mikroba yang harusnya hidupnya di tanah, dia lari kemana-mana. Tanah itu pun akan kehilangan penjaganya. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana membentuk mikrobiom, bagaimana kita menjaga, membentuk agregat, menjaganya, bagaimana kita menerapkan itu, ya kapan lagi ini mau dilakukan, nunggu apa lagi? Karena bumi ini semakin hari semakin lelah, dan apa namanya itu diperlukan peran-peran yang sangat efektif, yaitu petani itu sendiri. Jadi mari bertani supaya tanah subur, lingkungan kita sehat untuk sekarang, nanti, dan seterusnya. Jadi bukan kita bertani itu untuk sekarang aku ben iso mangan, ben iso munggah kaji, atau saya bisa beli ini, itu tidak, tapi untuk generasi selanjutnya, untuk kita, anak kita, dan next generation. Silakan teman-teman yang lain yang mau sharing apa, monggo kita diskusi ringan saja, karena ini memerlukan peran kita, kesuburan ini, kesehatan lingkungan ini memerlukan kerjasama kita. Jadi bukan hanya one by one, tapi seluruhnya. Jadi ya kita mulai kapan? Mulai hari ini. Jadi besok kita mulai aplikasikan apa? Nah, supaya kesuburan tanah, kesehatan lingkungan terbentuk. Jangan minder yang punya tanaman 1-2 polybag, 1-2 pot. Lakukan. Tanaman juga menghasilkan oksigen yang kita serap. Tanaman itu juga menyerap karbon yang akhirnya membantu
mikroklimat terbentuk baik. Rumah yang tidak ada tanaman satupun itu akan secara alami itu tidak ada nutrisi untuk kita. Jadi oksigen itu sudah tercampur oleh polutan. Tapi kalau ada satu saja tanaman, sansevieria, selain dia menyerap polutan, dia juga efektif menyerap karbon dan dia menghasilkan oksigen pada siang hari. Dia berfotosintesis. Nah, itu ada efek positif untuk kita. Satu aja. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan yang besar, tidak usah mikiri yang makro, lakukan yang mikro. Karena jangan lupa, mikroklimat inilah yang justru yang setiap harinya berhubungan dengan diri kita, di sekitar lingkungan kita, di sekitar rumah kita. Mikroklimat inilah yang sebetulnya berperan untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Dengan adanya mikroklimat A, B, C, D sampai Z dan seterusnya, akan terbentuk makroklimat yang baik, yang kuat. Terbentuknya satu mikrobiom yang gede, satu kerajaan mikroba yang di dalam tanah itu berawal dari mikrobiom yang kecil. Jadi bukan ekosistem yang gede terbentuk dengan tidak, itu dari satu rantai ke rantai yang lain terbentuk satu persatu. Itu sahabat. Jadi sekecil apapun peran kita itu sangat berarti bagi kita, bagi lingkungan kita juga. Suaranya semakin nggak jelas mas dan putus-putus. Mungkin Mas Yono kayaknya ini memang ada ini ya, jaringan saya yang kurang sip. Kayaknya nanti kalau online lagi harus minta ini yang sinyal sing rojok banter bandwidth ini rada gede. Padahal ini sudah tak gedein loh ini sebetulnya. Ya, mohon maaf sahabat yang akhirnya jadi putus-putus gini ya. Coba ya ini alhamdulillah sih kami rekam juga di kamera satunya, jadi bisa di share di YouTube. Ini ke depan coba saya perlu bicarakan sama penyedia bandwidthnya supaya pada saat online kita nggak terganggu dengan jaringan yang naik turun seperti ini. Oke deh, kalau nggak ada yang tanya, kayaknya apa yang jadi angen-angen di benak saya beberapa hari ini sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih ikut nimbrung di diskusi online Bunker Nation ya. Jadi terima kasih sekali sahabat sekalian. Ini agak lebih singkat sih karena diskusi ini akan nyala sebetulnya kalau sahabat-sahabat sekalian ikut aktif untuk diskusi. Nggak apa-apa, pemanasan itu nggak boleh langsung go, pelan-pelan dulu, jalan dulu, terus kita tarik nafas dulu, minum dulu, makan dulu, baru ajar lagi. Oke. Saya mohon maaf ya kalau suaranya putus-putus, videonya putus-putus, berarti diskusi selanjutnya kayaknya saya harus minta lost bandwidth deh, jam sekian sampai jam sekian supaya kita diskusi nggak terganggu. Ya akan kami perbaiki. Ya alhamdulillah sekarang kami pakai kamera. Jadi awalnya dulu cuma HP satu, terus ditumpuk-tumpuk pakai toples, pakai apa, karena semangat saya ingin berbagi. Terus akhirnya dibeliin tripod sama taruh satu kameranya. Akhirnya nyalain kamera anak nih, kamera
nyalain, oh bisa untuk ngerekam bagus. Perlahan tetap suaranya kurang mas, gini, oke kami pakai clip on. Ya alhamdulillah sekarang pakai ini ya, pakai clip on agak udah lumayan. Ini ada mikrofon yang agak gede, jadi sudah lumayan. Mohon maaf ini kayaknya sinyalnya memang yang kurang bagus. Jadi ke depan kami akan perbaiki lagi supaya kita bisa diskusinya itu lebih enjoy, seperti real kita ketemu tatap muka. Wah. Jadi sahabat Bunkenesen, sobat Bunkenesen, sahabat tani dimanapun berada, matur nuwun sangat, terima kasih sekali, thank you. Malam ini ikut diskusi ringan tentang pertanian ini. Ternyata penyumbang kesuburan tanah, penyumbang kesehatan lingkungan, ini luar biasa. Aku rada lega, alhamdulillah. Jadi saya bisa tidur tenang. Saya terima kasih sekali yang hadir hari ini, malam ini. Jadi minggu depan insya Allah mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan umur, diberikan kesehatan, kita bisa ketemu lagi, diskusi lagi. Silakan yang pengen bahas apa, PM ke saya atau ke wallnya Bunkenesen atau di wall saya atau apa, silahkan kami terbuka, mau apa yang mau dibahas. Sebetulnya sih ada permintaan kemarin kompos, cuman kayaknya besok baru kita buat konten untuk buat kompos sama Mas Andi, insya Allah. Jadi saya terima kasih banyak sahabat-sahabat yang sampai hari ini mendukung kami. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi dalam penyehatan lingkungan, kesuburan tanah. Nah, luar biasa sekali. Ayo bertani supaya lingkungan kita semakin sehat, tanah kita subur. Jangan merusak ya, kalau tidak bisa menjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita bisa.